Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa di eh, semester genap 2022 dan 2023. Di semester genap ini kalian akan bertemu dengan saya Ibu Yuni Widya Setiwi Eskom, MSI, Ibu Ika Nurlaili Isnainnya, dan Bapak Andika Okta Indarso, gitu ya, merupakan dosen paralel kalian di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di perkuliahan ini nanti akan ada kas besar yang akan diampu oleh Profesor Dr. Yohandri, gitu ya. Baik, di pertemuan pertama mungkin kita akan melihat gitu ya, rambu-rambu atau kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa, di mana CPL lulusan adalah mahasiswa mampu merancang interface yang interaktif dan efisien, kemudian memahami unsur-unsur desain. Ya, jadi ada CPL yang harus kalian menjadi target gitu ya perkuliahan ini. Di perkuliahan ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai perkembangan dari IMK, perancangan interface yang baik dalam pembuatan program, kemudian kecenderungan interaksi manusia komputer di masa mendatang. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan kita, di mana kita akan kuliah sebanyak 16 pertemuan dengan keterangan maksimal 30 menit ya, di mana nanti ada perkuliahan yang akan dimulai dari jam 7:10 ya. Kemudian aktivitas partisipatif 10%, tugas kuis 20%, UTS 20%, UAS 10%, dan hasil proyek 40%. Rencana kegiatan perkuliahan akan dilaksanakan secara tatap muka, luring, ya. Kemudian ada kelas besar sebanyak 4 kali. Nah, kemudian ada pretest, post-test quiz, ada project base ya, dilaksanakan perkuliahan. Dan perlu kalian perhatikan, jangan sampai kalian miss untuk mengerjakan pretest ataupun post-test ya di beberapa pertemuan. Jadi harus dilihat juga di listnya. Ya, ada ujian UTS dan juga UAS. Nah, ini adalah skala penilaian ya. Jadi nilai A itu ada di rank 85 sampai 100 dan perlu diperhatikan jangan sampai kalian mendapatkan nilai D karena dengan nilai D kalian akan mengulang. Nah, ini adalah syarat atau minimal kehadiran sebanyak 13 kali dari 16 kali pertemuan. Ini adalah syarat nilai keluar ya. Apabila nilai sudah keluar, ini tidak akan diberikan tugas tambahan apapun sebagai usaha memperbaiki nilai akhir yang telah dikeluarkan. Ya, kecuali memang kalian dirawat atau first major dan sebagainya. Jadi kalau nilai sudah keluar, tidak akan ada diberikan tugas tambahan. Jadi kalian harus memperhatikan sendiri, jangan sampai ada tugas kuis pretest yang tidak dikerjakan. Ini adalah tata tertib ya, dilarang menggunakan sendal, kaos oblong, main handphone di kelas, makan dan minum ya. Kalau minum air putih mungkin diperkenankan, kemudian ketika berdiskusi menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Nah, ini adalah referensi dari buku-buku yang bisa kalian baca ya untuk meningkatkan pemahaman kalian. Nah, dari tujuan perkuliahan ya, mahasiswa mengetahui perkembangan IMK, merancang interface yang baik dalam pembuatan program. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa pemahaman mengenai ruang lingkup dan prinsip IMK ini di berbagai domain aplikasi ini kalian mampu memahami. Nah, ini adalah materi dari week pertama ya. Jadi kita akan memahami mengenai HCI, definisi, motivasi gitu ya, aturan, kemudian kognitif dan persoalan variasi, komponen HCI dan juga tujuan HCI. Nah, apa sih arti dari interaksi manusia dan komputer? Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini HCI ini adalah studi gitu ya yang mempelajari bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan mesin. Ya, nah berinteraksi ini dalam hal apa gitu ya? Jadi kalau kita lihat di sini harus ada interaksi yang baik, gitu ya, dengan manusia. Jadi jangan sampai kita buat sebuah sistem, buat sebuah aplikasi, ada interaksinya, tapi interaksinya tidak bermakna, misalnya seperti itu. Ya, misalkan
Sama ya seperti kayak di rumah gitu ya, ada orang tua tapi semuanya megang handphone, orang tua, anak gitu ya, nggak ada interaksinya. Jadi kalau ngomong tidak menatap, tidak melihatnya juga sama ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah sistem tapi terdeliver dengan baik ke semua orang gitu ya, atau sebuah objek. Nah, apa sih yang membuat sebuah interaksi ini sukses? Nah, kita bisa lihat bahwa dengan desain yang baik ataupun fungsionalitas yang baik, ini bisa mencerminkan interaksi yang baik di dalam interaksi antara mesin dan manusia. Kalau manusia dan manusia mungkin gampang ya, kalau kita nggak paham, kita bisa tanya. Tapi kalau dengan mesin, nah ini bingung sendiri kan gitu. Ya, sama kalau kita masuk ke dalam sebuah gedung, semua sudah pakai sistem, nggak ada orang yang ditanya, sistemnya bingungin, gitu ya, akhirnya orangnya juga bingung. Tapi kalau sudah terstruktur dengan baik, kita akan lebih mudah, nggak usah tanya kiri, tanya kanan lagi kan gitu. Karena semua prosedur desainnya itu sudah kelihatan, ya, aturan-aturannya sudah tertata atau tertanam dengan baik. Nah, kalau kalian lihat ya, di dunia ini penuh dengan bad design, ya. Nah, ini contohnya nih, ada mirror chair. Jadi kalau kalian lihat, ini fungsinya untuk apa gitu ya? Kalau orang duduk juga nggak bisa gitu. Atau seperti ini, poci, ya, pegangannya di sebelah kanan, dan ini untuk menuang airnya juga di sebelah kanan. Nah, kalau untuk artistik mungkin kelihatan artistik, tapi kalau dari sisi kegunaan, ya ini tidak berguna. Nah, ada juga seperti ini. Kalau kalian lihat, ya, ini bacanya susah ya. Information Technology Department. Aduh, untuk memahaminya agak sulit nih, agak susah. Atau ini, terlalu banyak tanda-tanda kan gitu ya, sign di sini. Orang kan bingung bacanya, ya. Nah, di internet juga banyak. Di sini art, ya, tapi nggak kelihatan artnya seperti apa. Hanya ada gambar orang memberikan tanda jempol. Artnya nggak kelihatan. Nah, sebenarnya apa sih yang salah gitu ya? Apa yang harus kita perbaiki atau kita tingkatkan, ya? Kalau kita lihat ada kompleksitas, ada ugly, non-intuitive, dan inconsistent, ya, salah untuk melihat dari pengguna dan penggunaan, tidak ergonomik, ya, tidak sesuai dengan orang yang akan menggunakan. Sama ya, kenapa orang banyak yang lebih suka beli baju jadi dibandingkan jahit, ya. Jahit itu terkadang harganya lebih mahal dibandingkan baju beli, ya. Sudah itu ketika sudah jadi nggak cocok atau nggak sesuai. Kalau baju mungkin harganya nggak terlalu mahal ya. Bagaimana dengan sistem? Ya, jadi ini juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini ada aturan-aturan dari HCI, ya. Jadi HCI ini membantu kita memahami, ya, why some software products are good and other software is bad, ya. Jadi kenapa ada produk software yang baik dan ada yang buruk, ya. Ini juga akan kita pahami, kita akan pelajari, ya. Mungkin kalian pernah juga menggunakan beberapa aplikasi yang tidak suitable atau tidak menyenangkan bagi kalian, ya. Mungkin karena pada saat proses akuisisinya ini bermasalah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, sistem yang dirancang dengan baik ini akan melakukan hal yang benar, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita membuat atau merancang sistem tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, good design ini harus apa ya, kan gitu ya. Jadi consider capabilities dari user, ya. Jadi kita harus mengetahui kemampuan dari usernya sampai sejauh mana. Kemudian tujuan dari user dan penggunaannya seperti apa, ya. Jadi kita harus memahami sekali skenario-nya, aturan prosedur yang ada, ya. Take a user focus view, bukan sistem fokus, ya.
Jadi kita harus berorientasi kepada user, ya, bukan kepada sistem. Ya, jadi user butuhnya apa saja yang harus disiapkan dan sebagainya. Kemudian ada kognitif and perceptual dari variasi. Ya, jadi ada language dan komunikasi gitu. Ini juga sangat diperlukan ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana cara berinteraksi yang baik, berkomunikasi yang baik, diperlukan kemampuan language and communication. Proses pencarian, imaginary, sensory memory, gitu ya, learning, skill development, knowledge acquisition, confounding factor, gitu ya, fatigue atau cognitive load atau background, boredom, fear, drugs atau alkohol, ya. Jadi kognitif ini sangat berperan penting gitu ya di dalam kita menciptakan sebuah konseptual komunikasi interaksi gitu ya dengan mesin yang baik. Oke, kalau kita lihat ya di sini misalkan ketika seseorang berinteraksi misalkan dengan sebuah anjungan gitu ya. Kalau kita lihat ya di sini ada waktu, hubungan, tempat, feeling, hearing, thinking, seeing, devices, dan doing. Jadi sebenarnya semua ini mempengaruhi. Ya, kalau kalian lihat ya di sini ya, mungkin ketika kita mengambil sesuatu di tempat yang terbuka ini juga akan berbeda ya. Dari sisi kecerahan, dari tingkat interaksi ini juga harus diperhatikan dengan sangat baik. Kemudian make functional things beautiful. Oke, interface ini bukan hanya some sort of clunky things, tapi juga elegance. Ya, nah beauty ini juga membuat things easier to use. Ya, dengan sesuatu yang indah ini memudahkan kita menggunakan. Ya, seperti itu. Jadi jangan hanya terlihat cantik tapi enggak useful gitu ya. Jadi ini prinsip kita adalah uh, beauty ini juga membuat kita mudah untuk menggunakan. Ya. Nah, beautiful ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 jenis kecantikan ya, keindahan. Ada universal beauty, ada social cultural beauty dan subjective beauty. Nah, secara universal keindahan ini bisa diterima secara umum ya, secara keseluruhan. Sedangkan kalau social culture ini berdasarkan norma dan standar yang ada. Ya, kalau subjektif misalkan kalau orang cantik itu kan subjek ya. Menurut A dia cantik, menurut B mungkin dia biasa saja. Ini yang disebut dengan subjective beauty. Nah, apa yang harus diperbaiki? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini field-field yang di-cover oleh HCI, ya, di bidang computer science, di bidang psikologi atau kognitif, di bidang communication. Ya, di bidang communication, education, anthropology, desain baik untuk grafik dan industrial. Ya, jadi kalau kita lihat ya HCI ini made up dari theories learn dan apply gitu ya, models create and use, method master and apply, guideline learn and use, principle understand and apply, dan teknik master and use. Ya, ini yang harus diperhatikan ya, bahwa ada teorinya, ada modelsnya, ada metodenya, ada guideline-nya, ada prinsipal dan juga ada tekniknya. Oke, ini tujuan dari HCI. Jadi kalau kita lihat bisa mempengaruhi akademik dan industrial researchers, ya, memahami permasalahan dan teori yang berrelasi, hipotesis dan testing, study design, interpret result, ya ada provide tools, teknik, pengetahuan untuk commercial developer, tracing the computer consciousness, dan HCI contributes to this. Oke, baik. Mungkin itu saja ya
untuk di pertemuan hari ini mungkin ini adalah hanya short pembelajarannya, hanya untuk melihat sekilas bahwa di dunia ini ternyata ada konseptual dari good and bad design, ya. Nah, bagaimana nanti kita bisa membuat sebuah proses komunikasi yang baik antara mesin dengan manusia. Ya, karena kalau untuk manusia mungkin akan lebih mudah gitu ya kita menyerap, ya karena manusia bisa berekspresi, sedangkan kalau dengan gambar dia hanya satu arah. Ya, sehingga diharapkan dengan pembelajaran interaksi manusia dan komputer kita bisa menghasilkan sebuah prototipe simulasi gitu ya, yang bisa lebih komunikatif ya, yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Baik, mungkin itu saja materi pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.